Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Joharyono, anggota Pelkat PKLU GPIB Sebaut Bogor, dengan penuh sukacita menyapa Oma Opa dalam program saya bersama Pelkat PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bernyanyilah orang percaya, berkamar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga renungannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Kiranya ya Bapa, di dalam kemurahan-Mu saat ini Engkau sudah melayakkan kami untuk membaca firman Tuhan beserta renungannya sebagaimana tertulis dalam Sabda Bina Umat pada Senin malam 14 Juli 2025. Sertai kami ya Bapa, agar melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam hari ini, kami beroleh pencerahan yang baru, kami beroleh keteguhan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Kristus, kami mengucap syukur dan memohon anugerah Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 39 sampai dengan yang ke-40 yang menyatakan, orang benar diselamatkan oleh Tuhan, tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Tema renungan malam hari ini adalah bahagianya orang benar, yang didasarkan pada ayat 39a yang menyatakan, orang benar diselamatkan Tuhan. Saudaraku, memasuki malam, mari bersyukur kepada Allah. Ungkapan usang, jangan lelah menjadi orang benar, sebab kebenaran tak akan terkalahkan. Ungkapan ini menstimulasi kita untuk terus bersemangat menjadi orang benar. Mari renungkan perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini. Apakah kebenaran menjadi barisan depan kita? Apakah tutur dan laku kita mencerminkan karakter hidup orang benar? Jika belum, mari memohon pengampunan Allah di penghujung malam ini, agar Ia memampukan kita melangkah dalam kebenaran esok hari. Pemazmur mengungkapkan bahwa menjadi orang benar tak pernah rugi, walaupun dalam drama kehidupan terkesan kalah di awal pertandingan. Pemazmur bersaksi keuntungan hidup sebagai orang benar. Pertama, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dalam kesesakan. Ketiga, Tuhan menolong dan meluputkan kita. Keempat, orang fasik tak berkuasa atas hidup kita, sebab Tuhan meluputkan, menolong, dan menjadi tempat perlindungan kita. Ayat 39 sampai dengan yang ke-40. Mazmur 37 diakhiri dengan kesaksian tentang jaminan Tuhan bagi kehidupan orang benar yang sungguh terbukti. Saudaraku, kita menjadi orang benar karena dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Karena itu, pembenaran adalah anugerah Allah. Roma pasal 3 ayat 24. Ciri orang benar adalah hidup dalam Injil, yang adalah kekuatan Allah dan yang menyatakan kebenarannya. Demikianlah orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1
ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Ingatlah untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup agar benarlah langkah kita. Mari jaga dan rawat kehidupan kita sebagai orang yang telah dibenarkan. Pertahankan kualitas hidup kita dalam kebenaran melalui cara pandang, kata, dan tindakan. Jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Teruslah hidup sebagai orang benar, saudaraku, sebab Tuhan di pihakmu. Imanilah. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Pujian syukur kembali kami naikkan ke hadirat Tuhan yang kudus, karena hanya oleh kemurahan-Mu sajalah, maka pada saat ini kami telah Tuhan perkenankan untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 39 sampai dengan 40 dan juga renungannya. Kami memohon anugerah-Mu ya Bapa, agar kami senantiasa tetap teguh mengimani bahwa Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan melalui Yesus Kristus pula kami telah menerima pembaruan dari Tuhan. Kami pun beroleh janji dari Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kami, Tuhan akan menolong dan melindungi kami, Tuhan akan menuntun dan menjauhkan kami dari segala hal yang jahat. Bahkan terhadap orang fasik pun tidak akan pernah mampu menyentuh kami. Oleh karenanya Tuhan, melalui apa yang telah kami baca dan renungkan pada malam hari ini, kiranya Engkau perkenankan kami untuk dapat istirahat dalam teduh damai-Mu pada malam hari ini. Dan jika Engkau menganugerahkan hidup yang baru kepada kami, kiranya Engkau sudi menganugerahkan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru, damai sejahtera yang baru yang dapat kami bagikan di sepanjang hidup yang akan Tuhan percayakan kepada kami. Melalui itu semua ya Bapa, Engkau berkenan membuat kami mampu menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Allah yang Maha Baik, kami memohon berkat dan penyertaan-Mu bagi pengurus Dewan Pelkat PKLU. Kiranya Engkau senantiasa memampukan dan melayakkan mereka untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Begitu pula Tuhan ketika akan dilakukan pemilihan anggota Dewan yang baru. Engkau menuntun dan menyertai agar mereka nanti yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, dapat senantiasa mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami pun berdoa bagi seluruh fungsionaris Majelis Sinode. Kami pun berdoa bagi jemaat-jemaat, bagi seluruh anggota Pelkat PKLU di masing-masing tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Sertai kami ya Bapa, agar di dalam kasih kemurahan-Mu kami senantiasa terus bersemangat, kami senantiasa ada di dalam kesegaran dan kehijauan kasih karunia Tuhan, sehingga kami dapat terus melakukan pelayanan-pelayanan sedapat yang kami lakukan, dan kami pun dapat terus mewarnai kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan syukur dan permohonan kami ini. Amin. Selamat malam Oma Opa, selamat beristirahat dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus. Sampai jumpa.